Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Salam bahagia dan sukses, sehat, sejahtera dari Abah Akbar di sini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas 3 aliran pengembangan diri untuk kesuksesan. Bisa dikatakan 3 aliran ini adalah program untuk merubah nasib atau pendongkrak keberuntungan jika Anda serius menerapkannya dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah 1. Aliran motivasional, bersifat menyemangati, super percaya diri. Pokoknya model pelatihan ini mendekati sifat egosentris. Sosok trainer yang mewakili aliran ini adalah Anthony Robbins, Les Brown. Kalau di Indonesia kita kenal Andri Wongso, Tung Desmoringin, dan lain-lain. Aliran ini sangat bagus untuk para olahragawan, marketing MLM, marketing asuransi, orang-orang yang berjiwa muda, dan pengusaha muda. Ciri khas aliran ini adalah kita harus mentargetkan goal dan impian kita sebesar-besarnya. Jadi benar-benar membangkitkan raksasa yang sedang tidur dalam diri kita. Praktek sehari-hari dari aliran ini bisa kita terapkan melalui audio atau video motivasi yang berisi kata-kata positif sebagai pembakar action kita sehari-hari. Ciri khas pelatihan ini sangat materialistis dan banyak flexingnya untuk penyemangat agar kita berhasil mencapai impian hidup kita. Yang kedua adalah aliran natural atau aliran hukum alam. Teknik pengembangan diri yang bersifat selaras dengan hukum alam ini benar-benar mengikuti alur hukum alam, yaitu hukum sebab akibat. Lebih rasional. Tokoh populer di pengembangan diri ini, hukum alam klasik, adalah Hugo Gracius. Dan di zaman modern ini diwakili oleh Dr. Stephen Covey. Konsep pengembangan diri ini sangat law of attraction banget, mengedepankan unsur sebab akibat di alam semesta. Praktek sehari-hari dari aliran ini dengan meditasi, afirmasi, dan tindakan-tindakan yang selaras dengan pola hukum-hukum alam semesta. Banyak sekali trainer aliran ini di Indonesia. Ketiga, aliran spiritual atau inspirasional, mengedepankan ada kuasa yang lebih besar dari alam semesta, yaitu pencipta alam semesta itu sendiri atau God centris. Meyakini jika kita bertindak yang baik di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hadiah berupa keajaiban untuk mewujudkan apa yang kita dambakan. Sebenarnya aliran ini sudah terwakili oleh ajaran-ajaran agama. Penggagas aliran ini di dunia pengembangan diri Dr. Larry Dossey, Dr. Wayne Dyer, Deepak Chopra. Sedangkan di Indonesia kita mengenal tokoh Ari Ginanjar, Ipo Santosa, Nasrullah, dan lain-lain. Jika diterjemahkan, aliran tersebut mirip dengan pola gelombang otak yang dimiliki oleh umat manusia. Gelombang otak beta agar adrenalin penyemangat kita meningkat untuk meraih kesuksesan. Gelombang otak alfa yaitu ketenangan dan keselarasan dengan hukum alam. Dan gelombang otak theta, spiritual state pemicu keberuntungan. Ketiga aliran ini sekilas bertentangan satu sama lain. Namun tidaklah bertentangan karena kadang dalam pelatihan aliran spiritual ada juga bumbu-bumbu hukum alamnya dan bumbu-bumbu motivasinya. Begitu pula sebaliknya. Kesimpulannya, kita memerlukan ketiga aliran pengembangan diri tersebut. Saya sendiri menerapkan ketiga aliran tersebut dengan dosis tertentu. Seperti contoh, aliran motivasional
saya gunakan di pagi hari sebelum saya beraktivitas. Aliran natural di siang hari hingga sore hari, sedangkan aliran spiritual di malam hari saat saya mau tidur. Meramu 3 aliran tersebut, saya programkan agar bisa membentuk karakter yang bisa merubah nasib kita, yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Selanjutnya, saya akan jelaskan sekilas tentang piramida 9 zona kemakmuran. Sebagai gambaran, agar kita mengetahui di manakah posisi kita berada. Baik, mari kita lihat dari bawah ke atas. Pertama adalah zona sengsara atau terpuruk. Ini terjadi pada saat kita benar-benar minus, banyak hutang, tidak punya pekerjaan, dan bingung untuk melanjutkan hidup ini. Kedua adalah zona miskin. Mungkin kita sudah bekerja, cuman penghasilan kita tidak memenuhi keperluan primer kita. Yang ketiga, zona layak sederhana, yaitu zona kita sudah bisa hidup lebih layak, namun di ambang batas pas-pasan antara pengeluaran dan kebutuhan. Yang keempat, zona kaya menengah ke atas. Jika kita sudah mempunyai aset ratusan hingga miliaran. Kelima, zona kaya raya. Anggap saja yang berada di zona ini adalah 100 orang terkaya di tingkat kecamatan. Mungkin asetnya sudah puluhan miliar. Yang keenam, zona kaya raya. 100 orang terkaya di sebuah kota besar, asetnya sudah mencapai ratusan miliar. Zona sangat kaya raya, mungkin levelnya 100 orang terkaya di sebuah provinsi. Anggap saja sudah memiliki uang 1 triliun ke atas. Yang kedelapan adalah zona super kaya. 100 orang terkaya dalam sebuah negara. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mengguncang sebuah negara. Contohnya, mungkin kalau di sini kita anggap 9 naga lah ya. Zona ke-9 adalah zona 100 orang terkaya di dunia, yaitu orang-orang yang bisa merubah peta ekonomi dan peta politik dunia. Jadi orang-orang yang bisa mengguncangkan dunia. Perjalanan hidup saya sudah melalui fase zona 1, 2, 3 sehingga transisi di level 4. Zona level 4 awal, dan saya juga pernah mengalami kemunduran saat tragedi COVID yang mendunia, sehingga sempat terancam turun ke zona 3 bawah, bahkan hampir ke zona 2 dikatakan kesalahan investasi. Tapi untungnya hal itu berjalan sekitar 6 bulan saja, dan bagi saya saat itu biaya hidup sehari-hari diambil dari tabungan dan investasi. Namun jika kita mengetahui ilmu pengembangan diri di atas, kita bisa cepat recovery hanya dalam hitungan bulan. Jadi kembali ke zona awal kita hingga berada di posisi aman kembali ya. Saya mengadakan pelatihan khusus untuk Anda yang masih merasa di zona 1, 2, 3 dengan sistem grup coaching WhatsApp selama 21 hari. Jika Anda merasa sudah berada di zona 5 ke atas, tentunya tidak cocok untuk saya mengajari Anda, kecuali Anda pernah di zona 5 sedang turun ke zona yang lebih bawah dari posisi Anda semula. Jadi target aman dan nyaman untuk Anda yang berada di zona bawah adalah mencapai zona keempat. Minimal kita akses zona ketiga dulu,
sehingga bertahap kita naik ke zona 4, di mana sudah terpenuhinya urusan sandang pangan papan dan kita punya cukup tabungan untuk masa depan anak-anak kita, dan cukup tabungan jika terjadi lagi pandemi COVID. Setidaknya kita masih bisa survive sampai 5 tahun ke depan tanpa bekerja. Jadi di pelatihan ini saya mengajak Anda bersama saya mempraktikkan kompilasi ilmu pengembangan diri ini, ilmu-ilmu terbaik yang sudah saya ramu agar bisa kita praktekkan bersama-sama. Jadi nama pelatihannya adalah naik zona aman. Yang penting kita masuk ke zona aman dulu. Awalnya pelatihan ini sudah saya laksanakan beberapa tahun yang lalu melalui kelas kecil yang diisi oleh maksimal 6 orang, dan saya membekali setiap peserta secara teori dan praktek yang harus dilakukan selama sebulan penuh. Apa sajakah yang akan saya ajarkan di 21 hari pelatihan ini? Banyak sekali keilmuan yang akan Anda dapatkan, semuanya secara holistik, bersumber dari keilmuan klasik hingga modern, menyentuh pikiran sadar, ultra sadar, bawah sadar, energi alam, hukum alam semesta, dan hukum ilahi. Mempelajari juga ucapan yang memiliki energi, makanan yang menguatkan energi kekayaan, warisan dari tabib kerajaan zaman dahulu, benda-benda dalam ranah vibrasi, penarik keberuntungan dari sudut pandang ilmu vibrasi, kebiasaan-kebiasaan penarik rezeki, dan saya juga memberikan audio pengembangan diri untuk mempertahankan frekuensi keberuntungan setelah selesai mengikuti pelatihan ini. 90% orang yang telah ajarkan ilmu ini mendapatkan perubahan luar biasa dalam hitungan bulan, bisa mencapai zona 3 dan 4. Bahkan beberapa orang bisa mencapai zona 4 yang benar-benar solid ya. Baik, sekian info dari saya. Anda bisa hubungi saya jika ingin mengikuti kelas grup offline maupun privat. Anda bisa hubungi 0822 1470 2588. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.